bisa. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian kita dengan judul adalah Sukacita di Hatiku. Semuanya bangkit berdiri. Tepuk tangan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, gimana pemanasannya? Udah mulai panas. Kita akan masuk ke ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Hadir bagi kita dapatkan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu bergembira, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sekali lagi kita akan bernyanyi. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu bergembira, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik yang di rumah, mari kita rendahkan hati kita. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat berkat dan kasih setia-Mu pada hari ini kepada kami ya Tuhan. Kami masih bisa merasakan sukacita yang daripada Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami sedang melaksanakan ibadah sekolah minggu kami secara online ya Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan selalu nyata dan selalu ada bagi kami dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Bapa, setiap di mana ada anak-Mu, 2 atau 3 berkumpul, di situ Engkau ada ya Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini tanggal 9 Oktober 2022 dengan nama Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Untuk nats cerita kita diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10 dengan topik cerita Tuhan menjaga kita seperti Tuhan menjaga Paulus. Yang membawakan cerita kita pada pagi hari ini Inang Diakones R. Silitonga. Tita kita pada hari ini diambil dari tita kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya adik-adik. Tita kelima.
Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ayat bulanan kita pada minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Baiklah adik-adik, di sini kita akan belajar bahasa Batak. Langsung saja untuk yang pertama, rama. Bahasa Bataknya basar. Yang kedua itu menyalakan. Bahasa Bataknya dipagalak. Yang ketiga itu ular. Bahasa Bataknya ulo. Yang keempat itu mengibaskan. Bahasa Bataknya bipir-pirpon. Yang kelima itu bengkak. Bahasa Bataknya magurbak. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah dengarkan tadi warta atau pengumuman yang dibawakan oleh Bang Marwahar. Sekarang kita akan menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Diakones R. Silitongan. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 550. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh tetap memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu pada minggu hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap anak-anak sekolah minggu-Mu yang tengah mengikuti ibadah ini dari rumahnya masing-masing, supaya mereka sungguh-sungguh dipenuhi oleh sukacita dan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah sekolah minggu kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Adik-adik sekalian, Ina akan bacakan, adik-adik dengarkan dengan baik-baik. Begini firman Tuhan. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ina percaya kita semua pasti takut ya melihat ular ya. Apalagi yang disebutkan dengan ular berbisa, misalnya ular kobra mungkin atau ular yang lainnya. Karena kalau ular berbisa itu menggigit orang, biasanya itu bisa membuat sampai orang yang digigitnya menjadi mati. Oleh karena itu adik-adik sekalian, dalam cerita ini kita bisa melihat bagaimana ya seorang hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan dalam perjalanan hidupnya memberitakan Injil. Dia bahkan bisa terlepas dari bahaya maut ketika dia digigit oleh ular. Itu mau menceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan yang dilindungi, disertai oleh Tuhan dan diselamatkan dari mara bahaya. Adik-adik sekalian, cerita tadi kan tentang Paulus, seorang rasul. Adik-adik kenal nggak? Paulus itu adalah seorang rasul yang pekerjaannya, tugasnya itu memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Rasul Paulus itu sebagai seorang hamba Tuhan, hidupnya itu banyak mengalami tantangan sekali. Dia menderita, dia dibenci oleh banyak orang, dia juga sampai di penjara hanya karena dia memberitakan Injil. Tetapi adik-adik sekalian, dalam perjalanan Paulus itu kita bisa melihat meskipun seorang hamba Tuhan itu dibenci, mengalami banyak tantangan karena dia memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan, Tuhan tetap memeliharanya. Adik-adik sekalian, yang Inang bacakan tadi cerita untuk kita hari Minggu ini adalah kisah perjalanan Paulus ketika dia sedang dalam perjalanannya berlayar. Nah, jadi mereka mengalami masalah di tengah-tengah perjalanannya sampai kapalnya itu terdampar di sebuah pulau yang bernama Malta. Waktu itu katanya cuacanya sedang sangat dingin sekali karena hari sudah malam, datang hujan. Tetapi Paulus tetap merasakan bagaimana Tuhan menyertainya. Waktu itu bukan hanya Paulus yang ada di kapal itu, yang terdampar itu, tetapi bersama dengan orang-orang lain. Tiba di Pulau Malta itu, mereka disambut oleh penduduk pulau itu dengan sikap yang sangat ramah. Meskipun penduduk itu tidak mengenal mereka sama sekali. Tapi ketika penduduk itu melihat mereka sangat membutuhkan pertolongan, penduduk itu dengan ramahnya menyalakan api unggun supaya mereka, Paulus dan orang-orang yang bersamanya yang terdampar di pulau itu
bisa menghangatkan tubuh mereka. Nah, pada saat itulah peristiwa digigit ular tadi terjadi. Waktu itu Paulus ikut katanya memungut ranting dan meletakkan ranting itu untuk menambah api unggun itu supaya semakin hangat. Dan ketika dia meletakkan ranting itu di atas tumpukan api itu, pada saat itulah keluar seekor ular, ya, seekor ular yang sangat berbisa, namanya ular beludak, dan itu menggigit tangan Paulus. Adik-adik sekalian, kalau karena bisa ular itu yang sangat berbahaya, sebetulnya Paulus waktu itu harus mati. Makanya orang-orang yang melihat kejadian itu sedang menunggu kapan ini mati ya. Dan mereka pikir ini orang jahat ini, makanya dia ini digigit ular. Dia sudah mengalami bahaya, terdampar, dan sekarang juga dia sampai digigit ular. Mungkin dia ini seorang pembunuh, makanya dia akan mati. Itu pemikiran orang ketika itu, ketika Paulus digigit oleh ular. Tapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat ya, seperti yang Inang bilang tadi, bagaimana Tuhan itu sangat baik, menyertai, menjaga orang-orang yang hidupnya itu betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Paulus tadi, Paulus tidak mati, tapi Paulus bisa mengibaskan ular tadi dari tangannya yang menggigit itu. Dan ketika orang-orang nunggu kapan ya, sebentar lagi mati ya, pasti mati sebentar lagi. Ternyata Paulus tidak kenapa-kenapa. Dan karena dia tidak kenapa-kenapa, maka orang-orang yang di situ heran dan mereka berpikir, oh berarti ini dewa, dia bisa lepas dari kematian itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan Paulus menghadapi mara bahaya tadi, lepas dari mara bahaya di tengah laut sampai dia terdampar. Ketika dia terdampar, dia juga lepas dari mara bahaya gigitan ular. Itu menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah kesaksian bagi Paulus kepada orang-orang yang ada di pulau itu, bahwa Allah yang dia percayai itu adalah Allah yang setia untuk selalu menjaga, memelihara hidupnya, dan Allah yang penuh belas kasih. Itu sebabnya adik-adik sekalian, ketika Paulus sudah lepas dari gigitan ular tadi, maka Paulus juga mau menunjukkan kepada orang-orang di situ bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan dari sakit penyakit. Ketika itu katanya ada seorang orang tua dari gubernur pulau itu, yaitu gubernur yang namanya Publius, sedang sakit terbaring. Dan Paulus datang untuk mendoakannya. Dan orang tuanya si Publius, sang gubernur itu, sembuh dengan didoakan oleh hamba Tuhan tersebut, Rasul Paulus itu. Dan ketika itu juga akhirnya banyaklah orang-orang di sekitar itu yang sakit, yang minta didoakan oleh Paulus, dan mereka mendapatkan kesembuhan. Adik-adik sekalian, nah kita mau diingatkan ya dengan cerita ini, sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu punya hati yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan itu sangat baik, ya, seperti Tuhan menyelamatkan Paulus dari gigitan ular. Itu mau bilang Tuhan itu berkuasa menjaga kita kemanapun kita melangkah. Kalau adik-adik mendapatkan tugas untuk boleh ikut di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, jangan takut. Jangan takut kalau ada orang yang membenci. Jangan takut kalau ada orang yang mengejek. Percaya Tuhan pasti akan menolong. Kalau ada pun orang yang berusaha untuk mencelakakan kita, anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Seperti Tuhan menolong Paulus tadi yang lepas dari mara bahaya, itu juga bisa kita rasakan dan bisa kita alami. Ina bukan mau bilang ya supaya nanti kalau ada ular nggak usah menyingkir, didekati karena Tuhan akan menyembuhkan kita. Bukan, tapi
kita mau diingatkan, kalaupun ada mara bahaya yang mengancam anak-anak Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menyembuhkan, menyelamatkan. Adik-adik sekalian, kita juga mau seperti Paulus ya. Dia tadi mendoakan orang lain yang sakit. Itu bukan kehebatan Paulus. Ketika Paulus menyembuhkan orang tua si Publius, bukan. Tetapi itu mau menunjukkan bahwa Tuhan yang dia puji, yang dia sembah itu adalah Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan dan kehidupan. Adik-adik juga boleh berdoa. Kalau orang tuanya sakit, saudaranya sakit, sahabatnya sakit, temannya sakit, mari ya, sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus bersaksi untuk menunjukkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Kita berdoa, kita menjadi anak yang rajin mendoakan orang lain yang dalam keadaan sakit. Mungkin temannya, kalau orang atau mungkin orang tuanya. Kalau orang tuanya dalam keadaan sakit, saudaranya sakit, mari itu jadi kesempatan ya, kita mendoakan mereka dan kita mau menceritakan Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang Inang kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus hidup memberitakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dengan tidak takut ya, dengan penuh kepercayaan Tuhan menyertai kita, dan kita harus selalu punya hati yang mau menceritakan kebaikan Tuhan dengan mendoakan orang-orang lain, mendoakan orang-orang yang sakit untuk supaya mereka juga semakin merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya lewat kesembuhan yang akan mereka terima. Oke, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari ya tetap menjadi anak-anak yang terus hidup berdoa, hidup menyaksikan kasih Tuhan dengan sikap kita yang baik, dengan sikap kita yang terus penuh rasa yakin percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, memberkati setiap anak-anak kami yang sedang mengikuti ibadah saat ini dari rumahnya masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami supaya kami belajar untuk selalu yakin dan percaya kepada penyertaan Tuhan seperti yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup hamba-Mu Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kiranya setiap anak-anak sekolah minggu-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar setiap mereka juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka meskipun terkadang ada mara bahaya yang bisa mengganggu kehidupannya, tetapi Tuhan akan selalu menjagai. Dan mampukanlah juga anak-anak sekolah minggu-Mu untuk boleh terus hidup menjadi orang-orang yang menyaksikan kasih-Mu dengan kerajinannya, berdoa, mendoakan orang-orang yang sakit, baik itu keluarganya, orang tuanya, sahabat-sahabatnya, sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu adalah anak-anak yang benar-benar hidup di dalam doa. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Semuanya angkat persembahannya, kita mau ucapkan janji kita untuk persembahan. Semua angkat persembahannya, 3, 2, ya. Lehono kudo peleaku tulebata dan margaku sawisi. Kita bernyanyi dari buku ending di Sona Dong Kubuan Tuhan.
kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Yang ada di rumah saat ini. Sampai ketemu lagi.